Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wala hawla wala quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Baik para teman-temanku sekalian, para subscriber, para netizen yang budiman, berjumpa lagi kita di channel Gus Hasan Asyarif Official. Mudah-mudahan kita senantiasa berada di bawah naungan rahmat dan maghfirahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dimudahkan segala urusan kita, dilancarkan rezeki kita, dan diberkahi hidup kita fid dini wad dunya wal akhirah. Amin Allahumma amin. Pada kesempatan kali ini kita akan membicarakan tentang masih di dunia polemik nasab, di mana akhir-akhir ini semakin banyak bahkan orang-orang yang gagal di dalam memahami teori diskusi ilmiah atau perdebatan ilmiah, di mana di dalam diskusi atau perdebatan itu Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah memberikan ajaran kepada kita di dalam Al-Quran, wajadilhum billati hiya ahsan, dan debatlah mereka billati hiya ahsan, dengan debat yang baik, yang terbaik. Nah, yang terbaik ini berarti sesuatu yang dihidangkan mengandung berbagai macam unsur kebaikan, sehingga unsur-unsur yang merusak nilai-nilai kebaikan tersebut atau unsur-unsur yang memang menyebabkan menjadi tidak baik itu harus dihindari. Seperti contoh, misalkan kita membantah riset orang lain dengan cacian, makian, hinaan, bahkan tuduhan. Nah, itu berarti orang ini tidak mengerti adab tata cara berdiskusi maupun berdebat sebagaimana yang Allah firmankan di dalam Al-Quran. Oleh karena itu, maka kita harus memiliki niat yang bersih, niat yang lurus semata-mata untuk menjaga kehormatan, kemuliaan, dan keagungan Allah beserta dengan Rasulnya Nabi Muhammad SAW, dan juga agar supaya kestabilan, kemaslahatan, ketentraman, dan kedamaian di dalam bermasyarakat, khususnya bagi umat Islam, itu bisa terjaga, bisa terlindungi, dan bisa dirasakan oleh semua kalangan. Oleh karena itu, maka wajiblah kita untuk menjaga semua itu, kemuliaan Allah, kemuliaan Rasulullah, dan kemaslahatan serta stabilitas lingkungan bermasyarakat di tempat kita masing-masing, khususnya di negara kita, Indonesia. Kenapa? Karena misalkan saya kutip dari kitab Nasaihul Ibad, itu dikatakan, fa inna jami'a awamirillah, maka sesungguhnya seluruh perintah-perintahnya Allah, baik perintah untuk dilaksanakan maupun perintah untuk ditinggalkan, tarji'u ila khaslataini, itu kembali kepada dua perkara. Yang pertama, at-ta'zimu lillah, mengagungkan Allah. Artinya kita harus menjaga kemuliaan, kehormatan, dan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, wasyafaqatu li khalqillah, ya, menebarkan kasih sayang kepada seluruh makhluknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, di dalam
penelitian, riset yang mengandung koreksi akan keabsahan pengakuan seseorang sebagai zuriyahnya Nabi Muhammad SAW itu perlu dilakukan. Apalagi oknum-oknum yang mengaku bahwa dirinya bagian dari keturunan Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu suka mengeksploitasi umat dengan nasabnya, suka mengancam umat dengan nasabnya. Kenapa? Karena ketersambungan nasab dengan Kanjeng Nabi Muhammad SAW ini menjadi suatu hal yang penuh dengan resiko. Karena resikonya itu bisa merusak stabilitas keamanan negara, stabilitas ketentraman berbangsa dan bernegara, serta kemaslahatan umat. Di mana akhir-akhir ini banyak orang itu ya masuk ke dalam dunia politik, kemudian menggunakan narasi-narasi agama yang berbasis keturunan Nabi Muhammad SAW sebagai senjata politiknya untuk menjatuhkan lawan politiknya. Loh, ini berbahaya. Ini berbahaya. Karena dari sejak zaman dulu, kekisruhan politik inilah yang menyebabkan perpecahan dan permusuhan di antara umat Islam. Sehingga kita harus memahami ya poin-poin dari setiap kronologi yang terjadi. Sehingga wajar kalau orang-orang yang ingin menjaga keagungan Allah, kemuliaan Rasulullah, dan ketentraman masyarakat serta ikatan persaudaraan umat Islam supaya tidak terganggu dengan orang-orang yang suka mengeksploitasi umat dengan embel-embel nasab, kemuliaan silsilahnya, itu bisa terhindarkan gitu loh. Sehingga masyarakat ini tetap berpedoman kepada ajaran Nabi Muhammad SAW. Saya mau katakan di sini bahwasanya banyak sekali kita lihat ajaran mulia yang diajarkan oleh Allah melalui firman-Nya Al-Quran yang kemudian dicontohkan, diajarkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu banyak dilanggar hanya berdasarkan alasan kecintaan kita kepada keturunannya. Padahal jelas di situ Kanjeng Nabi pun sudah ngasih warning kepada kita. Karena Nabi Muhammad sudah tahu bahwasanya di akhir zaman itu pasti ada salah seorang yang mengaku keturunannya akan mengeksploitasi umat dengan gelarnya, dengan silsilahnya, dengan nasabnya. Sebagaimana fitnatul ahlas yang sering kita dengar. Ya, yaz'amu annahu minni falaysa minni. Mereka itu mengklaim dirinya bagian dari Nabi, padahal sama Nabi nggak diaku. Falaysa minni. Kenapa nggak diaku? Karena kata Nabi, innama awliya iyal muttaqun. Ya, pastinya kekasih-kekasihku ini atau orang yang masuk ke dalam bagian keturunan dan keluargaku ini al-muttaquna, hanya orang-orang yang bertakwa. Dan ini harus digelorakan, harus digemakan, harus disuarakan supaya orang itu tidak tereksploitasi, tidak tertipu dengan embel-embel agama dan kemuliaan nasab, padahal melanggar aturan-aturan syariat dan adab-adab bermasyarakat di dalam syariat Islam. Nah, demikian ya teman-teman. Mudah-mudahan bisa dipahami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.